Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang naskah akademik peraturan perundang-undangan. Dalam era globalisasi yang demikian ini, hampir semua negara memberikan perlindungan secara universal terhadap kekayaan intelektual berdasarkan sekumpulan kaidah-kaidah hukum universal. Pengaturan perlindungan hukum kekayaan intelektual sebagaimana bagian dari sistem hukum sangat erat dikaitkan dengan industri, perdagangan, dan investasi. Sependek kata ini dengan dunia usaha. Nah, dengan kondisi yang demikian itu, Indonesia telah mengimplementasikan terhadap hukum paten Indonesia terbaru yang telah diberlakukan sejak tahun 2001. Hal ini dilakukan untuk lebih menyesuaikan pengimplementasian persetujuan TRIPS dan ketentuan internasional lainnya. Bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya genetik dan berbagai keanekaragaman hayati yang melimpah, pentingnya peranan teknologi merupakan hal yang tidak terbantah. Namun, perkembangan teknologi tersebut belum mencapai sasaran yang diinginkan. Dalam arti, perkembangan teknologi belum dimanfaatkan secara berarti dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga belum memperkuat kemampuan Indonesia dalam rangka menghadapi persaingan global. Adapun beberapa masalah yang berkembang saat ini di masyarakat dan perlu mendapat perlindungan hukum, antara lain adalah yang pertama, kemudahan pelayanan pendaftaran paten secara elektronik, sistem e-filing. Sistem pendaftaran paten ini sudah dikenal oleh negara-negara maju, termasuk penataan sistem pendaftaran paten yang bersifat regional, namun belum diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Sebab Pasal 20 menyebutkan paten diberikan atas dasar permohonan sesuai ketentuan Pasal 24. Permohonan ditulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal. Permohonan itu pun harus dilampiri sejumlah dokumen lain seperti surat kuasa jika dikuasakan oleh unit investasi yang dipatenkan. Yang kedua, paten yang berasal dari sumber daya genetik harus memberi manfaat bagi masyarakat di lingkungan di mana sumber daya genetik tersebut berasal, artinya menyisihkan sebagian manfaat investasi bagi pemilik sumber daya genetik atau sharing. Yang ketiga, perkembangan TRIPS khusus amandemen artikel yang mengatur tentang lisensi wajib.
Dan yang keempat, penambahan substansi untuk komisi banding paten, yaitu masalah administratif dan pembatalan paten. Berdasarkan yang sudah saya jelaskan, maka Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia memandangi perlu untuk melakukan kegiatan penyusunan naskah akademik. Nah, rancangan undang-undang paten dalam rangka untuk mempersiapkan materi rancangan undang-undang paten yang baru. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 tentang paten saat ini dan masa mendatang, sebagian materi dirahasiakan, kurang memadai lagi, hingga perlu dilakukan revisi perubahan. Untuk melakukan perubahan tersebut dan dalam rangka memberikan landasan Islamiah bagi penyusunan rancangan undang-undang paten, maka dalam naskah akademik ini dilakukan pengkajian dan penelitian yang mendalam mengenai berbagai permasalahan, seperti yang pertama, prosedur administrasi dan pendaftaran, antara lain. Yang pertama, penyesuaian atau perubahan nama institusi agar sejalan dengan rumusan sistem pemerintahan, yakni nama Direktorat Jenderal diganti menjadi Kantor Kekayaan Intelektual Indonesia. Yang kedua, penyempurnaan rumusan mengenai pengertian tanggal penerimaan. Adapun tujuan dan bentuknya penyusunan naskah akademik RUU tentang paten adalah sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan undang-undang dan dalam rangka penyempurnaan revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Sedangkan kegunaan dibentuknya tim penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang paten adalah sebagai sumber masukan bagi penyusunan rancangan undang-undang paten, sebagai bahan pertimbangan yang dapat dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa, sebagai bahan pembahasan dalam forum konsultasi pengharmonisan pembulatan, dan sebagai pemantapan konsepsi rancangan undang-undang, serta sebagai bahan dasar keterangan pemerintah mengenai rancangan undang-undang yang disiapkan oleh departemen dan disampaikan kepada DPR sesuai Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang tata cara mempersiapkan RUU Rancangan Peraturan Presiden. Nah, metode penelitian ini dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan berbagai permasalahan secara utuh dan menyeluruh,
Selanjutnya, dilakukan analisis yang menjadi bagian-bagian sebagian sistem yang terbagi atas subsistem dari suatu ekosistem sebagai suatu kesatuan dalam merumuskan penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang tentang paten. Hasil analisis tersebut menjadi landasan untuk mengenali hukum, khususnya hukum tertulis yang berlaku yang diatur dalam PCT, Paris Convention dan TRIPS Agreement. Permasalahan hukum suatu penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang tentang paten utuh menyeluruh atau holistik, yaitu dengan pendekatan dari segi pengkajian secara interdisipliner dan dengan pendekatan dari segi pengolahannya secara terpadu. Melalui pendekatan interdisipliner akan diketahui hukum dan ilmu hukum yang mengatur tentang paten. Melalui pendekatan multidisipliner akan ditekuni ilmu hukum pengetahuan lainnya yang mendukung pengaturan penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang tentang paten. Metode pendekatan sistematik ini digunakan sebagai konsekuensi dari pengertian dan pemahaman tentang paten, dan penelitian ini harus pula mendekati permasalahan tersebut di atas secara futuristik. Mengingat penelitian ini menyangkut pembangunan yang berkelanjutan serta perbandingan hukum secara substansi dengan negara lain yang berdampingan, khususnya negara-negara yang menganut sistem hukum yang serupa dan negara yang menganut sistem hukum yang berbeda sebagai pembanding. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif melalui pandangan normatif. Disiplin hukum yang normatif bukan hanya sekedar profesi, akan tetapi juga merupakan ilmu disiplin, ilmu hukum. Selanjutnya, metode penafsiran. Hukumnya sebagai andalannya penafsiran hukum. Yang dimaksud adalah penafsiran gramatikal, autentikal, sistematik untuk menyusun struktur, asas dan norma yang mengatur paten. Kemudian dilakukan penafsiran filosofikal, historical, teleologikal, ekstensif, dan restriktif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan dan penelitian hukum doktrinal. Maka jenis data yang hendak dianalisis adalah data sekunder. Berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku dan disusun menjadi suatu subsistem sebagai bagian dari sistem hukum nasional, dan diperlukan bahan-bahan hukum dalam mempersiapkan rancangan undang-undang. Bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumber yang berwenang, yaitu interdep, baik berupa peraturan perundangan, dokumen, risalah rapat,
termasuk dalam bentuk elektronik melalui media internet. Bahkan hukum sekunder, bahan-bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya, namun menerangkan atau menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan materi penelitian, baik langsung maupun tidak langsung. Sedangkan bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan kepustakaan non-hukum yang mempunyai kaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan permasalahan yang diteliti. Bahan-bahan hukum tersier berupa hasil-hasil penelitian bidang ilmu hukum dan kemudian dilakukan pengumpulan data. Nah, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Data kepustakaan ini diperoleh dari perpustakaan perguruan tinggi yang diperkirakan memiliki kompetensi di bidang hukum yang sangat paten. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.